masalah nasional, ini bikin lu nggak produktif, ini bikin lu hancur, bikin lu sial, bikin lu miskin. Dan kalau udah terjadi ya sometimes there's no way back. Ini pornografi merusak mental lu. So sekarang gue mau share ke kalian untuk nggak pernah iseng atau coba-coba melakukan hal-hal yang negatif. Kayak kalau lu bukan seorang perokok aktif, maka jangan coba iseng rokok sekali, karena sangat mungkin sekali, kemungkinannya sangat besar lu akan jadi perokok aktif setelahnya. Jangan coba atau iseng minum alkohol ya, apalagi kalau lu seorang muslim, karena sekali lu cobain mungkin lu akan ketagihan dan akan sangat sulit buat lu nggak minum. Dan jangan juga coba-coba iseng ya lihat konten-konten atau video-video yang sure, karena sekali lu nonton maka lu nggak akan bisa untuk stop nonton video porno itu. Ya yang gua kasih tahu di video sebelumnya itu ibarat kayak lu makan ayam geprek atau ayam penyet yang sambelnya itu pedes banget tapi enak. Kalau lu cobain ayamnya itu pakai sambelnya, lu cocok, lu makan, dan lu disuruh berhenti pada suapan pertama, cukup suapan pertama aja, apakah lu bisa? Sangat sulit. Lu akan nagih, lu akan minta untuk suapan yang selanjutnya. Dan ngomongin tentang ayam penyet kayak gini aja udah bikin gua sedikit ngiler, oke? Lu akan susah untuk menolak ya keinginan lu untuk coba suapan yang ketiga dan seterusnya, sampai akhirnya lu kenyang, lu minum, selesai, hasrat lu hilang. Sama kayak lu coba-coba nonton atau iseng lihat foto-foto atau video-video joget-joget di TikTok misalkan. Ketika lu nonton itu sekali ya, mungkin untuk beberapa detik aja akan sulit buat lu atau move on ke video selanjutnya. Lu akan secara tidak sadar, lu akan berpikir nanggung nih 10 detik lagi lah. Nggak tahu ini sampai video itu selesai lu tonton tuh perempuan joget-joget. Setelah itu ya hasrat birahi lu ke trigger, lanjutlah download VPN kan, download video porno, sampai akhirnya lu ejakulasi dan hasrat itu hilang. Semua itu diawali dengan iseng, dengan coba-coba. Gua mau sedikit share ke kalian tentang pengalaman hidup gue yang sangat-sangat terpuruk, yaitu juga diawali dengan coba-coba iseng. Dulu gue kan nyantren pas SMP, gue sama sekali nggak kenal cewek. Lalu akhirnya ada Friendster dan gue iseng tuh buat akun Friendster. Dan gimana ceritanya, gue lihat ada santriwati, ada santriat juga punya akun Friendster. Terus gue di accept kan, dan gue iseng, gue tanya, kamu santriat baru ya? Gue juga bingung kenapa gue iseng ya. Saat itu gue sama sekali nggak punya niatan untuk yang gimana-gimana, yang liar-liar, yang bener-bener pure. Gue iseng aja. Akhirnya dari percakapan itu berlanjut, singkat cerita kita SMS-an, karena dulu belum ada WhatsApp, BBM juga nggak ada. Polos banget gue waktu SMP tuh, karena gue nyantren kan. Itu tahun berapa sih, 2005 apa? Sampai gua nggak tahu kalau handphone tuh harus isi pulsa. Jadi pas kita balasan SMS, terus gue bingung kenapa SMS gue nggak kirim kan. Gue tanya orang tua gue, ternyata pulsanya habis. Blown banget. So polos banget gue saat itu. Dan singkat cerita akhirnya gue pacaran. Ya pacarannya juga pacaran SMP, pesantren kan ya tahu sendirilah, surat-suratan. Tapi di momen itulah dimana gua akhirnya jadi bandel. And if I were to rewind back in time, that's exactly the moment I want to override. Tapi ya udahlah, mau desain gimana kan, lu nggak bisa mengulang, lu nggak bisa balik lagi ke masa lalu. Jadiin aja pelajaran. Dan yang bisa gue petik dari pengalaman buruk hidup gue saat itu adalah akan jauh lebih baik kalau kita sebagai seorang anak yang lagi puber-pubernya itu ditanamkan mindset, cara berpikir yang kuat, sangat tepat, yaitu untuk enggak pernah iseng atau coba-coba. Ya memang kita enggak punya niat yang buruk saat itu, kita enggak pengen macam-macam, tapi kita lupa bahwa itu sebenarnya udah masuk dalam perangkap setan. Dan sering kali kita kalah ya dalam melawan hawa nafsu, dalam melawan bisikan setan, karena setan itu musuh yang nggak kelihatan. Gimana lu bisa menang melawan musuh yang nggak kelihatan? Lu pasti kalah. Kalau lu berantem sama orang yang mungkin tingginya, beratnya sama kayak lu punya 50% chance untuk menang. Tapi kalau lu lawan orang yang nggak kelihatan, lu gimana mau menang? Lu pasti kalah. Jadi jangan coba-coba. Akan jauh lebih baik kalau asatiznya saat itu juga mendidik anaknya untuk menyibukkan dirinya, menyibukkan para santri-santriatnya
ke hal-hal yang positif. Mungkin hal-hal yang buat jasmani lu jadi lebih sehat, main bola kayak basket, atau buat lu jadi kreatif, ya explore apa itu, mungkin menulis kaligrafi. Zaman dulu tuh kita belajarnya PowerPoint, Excel, Microsoft Word, dan ada labnya memang, tapi nggak bebas kita pakai saat itu. Ya mungkin karena itu barang tersier mahal mungkin, jadi ya penggunaannya terbatas. Ya gue ngerti lah. Atau ya sibukin diri lu untuk hal-hal yang meningkatkan kecerdasan lu. Kalau gue jadi abang lu atau guru lu, gue akan bilang cobalah sabarin dikit aja, sabarin dikit. Kita bukan yang ngelarang lu untuk betul-betul nggak melakukan hubungan seksual sama sekali, untuk enggak melakukan hal-hal romantis kayak pegangan tangan, manggil-manggil sayang, cium-cium, enggak sama sekali. Kita hanya pengen lu melakukan itu at the right time, dan lu akan betul-betul mendapatkan kebahagiaan dari kegiatan-kegiatan biologis itu kalau lu sekarang kerja keras dulu. Lu sabar, adik-adik, coba bagusin nilai matematika lu, nilai IPA lu, IPS lu, nilai bahasa Inggris. Ya yakinlah kalau adik-adik berprestasi ya. Di SMP banyak memenangkan medali sains, medali nasional, SMA juga. Andai kata pas kuliah udah nggak sanggup lagi ya, kalau adik-adik coba ngomong sama orang tua, saya yakin orang tua kalian tuh yang nggak akan langsung menolak. Ya memang ada kemungkinan tetap menolak karena kalian masih kuliah kan, tapi orang tua akan berpikir 2 kali untuk menolak. Kenapa? Karena dia tahu kalau adik-adik, kalau kalian tuh bukan remaja yang abal-abal, kalian remaja yang high quality. Dibuktikan dengan masa lalu kalian waktu SMP SMA, pekerja keras ya, punya prestasi, bisa membanggakan orang tua. So kemungkinan kalian untuk sukses menikah muda juga sangat tinggi, karena ya sudah terbuktikan. Dan gue bilang nikah muda ini di dalam arti menikah di usia yang negara pun juga menyetujuinya ya. Kalau negara kalau menurut undang-undang nggak boleh, ya gue juga nggak setuju. Misalkan kalau nggak salah di Indonesia tuh minimal menikah buat laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Biar bagaimanapun negara kan sudah menetapkan batas minimal itu karena pertimbangan-pertimbangan yang sudah dipikir masak-masak melalui riset yang panjang. So itulah pentingnya sekali punya prinsip, punya attitude atau respons ya yang kuat, yang nggak letoy, karena memang nggak mungkin kita melawan perkembangan teknologi kan. Lanjut, masih ngomongin tentang bahayanya iseng-iseng, bahayanya nyoba-nyoba. Gua pertama kali ya terjerumus ke dalam adiksi pornografi itu waktu SMA. Jadi gua dapet video lah dari teman SMA gua, share via Bluetooth. Di situ udah mulai tuh zamannya BBM, tapi transfer video foto itu masih sering pakai Bluetooth. Sebelumnya kan infrared ya kan. Nah banyak tuh gue dapat video yang diawali dengan iseng-iseng. Gue lihat temen gue nonton itu di sekolah, gue penasaran, gue minta, akhirnya dikasih. Yang dia kasih nggak 1-2, yang dia kasih ratusan. Dan akhirnya itu gue tonton lumayan, dan akhirnya itu gue tonton berhari-hari sampai akhirnya gue jenuh. Tapi gue tetap buka lagi tuh video yang lain. Cuman gue cepet banget tuh nonton video dari video satu ke video lainnya, karena yang gua tonton tuh yang mainstream ya, yang klasik lah ya, hubungan intim pasangan pada umumnya lah. Sampai akhirnya gua dapet video ya dimana perempuannya itu, mohon maaf diperkosa, dan gua merasa menggebu-gebu, jiwa gua merasa sangat tertrigger tuh. Akhirnya gua cari lagi video yang mirip, terus gue tonton ya yang tipenya kayak gitulah, sampai akhirnya gue mulai ada rasa bosan tapi tetap pengen nonton. Akhirnya gue cari tipe, metode atau stylenya yang lebih liar lagi, dan gue nemu video di mana ada seorang perempuan yang digelir banyak laki-laki ya, istilahnya gangbang lah. Dan di situ nafsu birahi gue makin terpancing ya, bangkit lagi tuh yang sebelumnya udah hilang, muncul lagi itu, dan itu perasaan yang sama seperti gue pertama kali nonton video porno model-model pemerkosaan gitu. Akhirnya lama-lama gue bosan lagi, gue iseng search sekarang video porno yang bukan sesama manusia tapi manusia sama binatang. Dan situ gue langsung sadar, ini ada yang salah, ini nggak bener nih. Adiksi ini
aneh. Akhirnya di situ udah mau kuliah, gua dapet salah satu aktivis anti PMO yang dia dulu juga addicted to porn. Dia bilang kalau adiksi ke pornografi itu jauh lebih berbahaya daripada narkoba. Kenapa? Karena kalau orang kecanduan narkoba, yang akan meningkat adalah kuantitinya. Jadi dia mungkin akan suntik 1 dosis, lanjut 2 dosis, lanjut 3 dosis sampai akhirnya mungkin mati. Sedangkan kalau pornografi, ketika kita craving for more and more, itu bukan kuantitas lagi, bukan ngomongin kuantitas lagi, tapi sesuatu yang nggak ada batasnya. Maka di sini gue punya teori kalau orang-orang yang homoseksual, itu dulunya adalah heteroseksual, adalah hetero yang coba-coba, yang iseng. Sangat mungkin terjadi kalau gue tetap lanjutin ya masa-masa adiksi gue ke pornografi itu, yang tadinya dari nonton hubungan intim konvensional itu udah seneng, lanjut ke pemerkosaan, lanjut ke model gangbang, lanjut ke binatang, bisa lanjut lagi ke, mungkin akan ada momen dimana gue penasaran, bosen nih hetero mulu sama lawan jenis mulu, kenapa gue nggak coba sesama jenis. Gue yakin itu yang salah satu faktor menyebabkan orang akhirnya jadi homoseksual, karena dia iseng, dia search, dia merasa suka, lalu dieskalasikan fantasinya itu dengan cara kenalan dengan sesama jenis betulan. Yang cowok kontak-kontakan sama cowok lainnya, lalu dia lanjut ke hubungan seksual dan dia nikmatin itu sampai akhirnya dia terjerumus dan nggak bisa keluar lagi. Dan bisa aja dan sangat mungkin ya udah nonton video pornografi yang sesama jenis dan itu akan berlanjut, karena nggak ada batasnya ke model hubungan seksual lainnya. Ya kita nggak tahu, makanya nggak heran kita dapat berita ada seorang ayah mencabuli anak perempuannya, anak biologisnya, gila. Dan lebih gila lagi, ada seorang ayah mencabuli anak laki-lakinya, ya kan. Berita terakhir gue lupa itu laki-laki atau perempuan, intinya adalah itu 5 tahun, anak balita di bawah 5 tahun, gila. Itu udah pasti salah satu penyebabnya karena trigger yang dia tonton, dan yang dia tonton nggak mungkin langsung dia iseng misalkan apalah searchnya yang aneh-aneh. Pasti kan searchnya itu yang basic, ya tau lah, karena kan gue juga dulu pernah nonton, dan yang disajikan itu kan pasti yang di awal-awal yang konvensional lah, yang laki-laki sama perempuan 2 orang, ya kan, ya yang biasalah. Pasti tuh bapak ya tonton dari yang normal-normal tapi berlanjut sampai akhirnya dia realisasikan tuh fantasi yang sebelumnya dia nggak punya, sekarang punya, dan dia realisasikan. Semuanya diawali dengan coba-coba iseng-iseng. Jadi ini pornografi emang masalah serius, men. Ini masalah nasional, ini bikin lu nggak produktif, ini bikin lu hancur, bikin lu sial, bikin lu miskin. Dan kalau udah terjadi ya sometimes there's no way back. Ini pornografi merusak mental lu, Lu yang tadinya hetero jadi homo, lu yang tadinya biasa aja ketemu lawan jenis, sekarang lu susah mungkin menahan hawa nafsu lu, cuman ketemu biasa doang karena udah terprogram tuh di otak lu, udah terlalu banyak video-video jorok yang lu tonton, dan udah pasti merusak fisik lu, karena ya lu nggak olahraga, lu lebih suka menghabiskan 1 jam 2 jam nonton video porno daripada ke gym exercise. Dan apalagi kalau udah ejakulasi kan lemes, ya kan, bikin lu lemah, merusak mental, fisik, akhlak, hancur dah lu. Ya itu seorang bapak sampai tega mencabuli, menghamili anaknya, tuh akhlaknya gimana itu? Lebih setan dari setan. Pornografi ngancurin hidup lu, nggak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Secara nggak sadar lu udah buka pintu neraka selebar-lebarnya. Stop coba-coba, stop iseng-iseng, men. Sibukin diri lu,